Ilmu itu menjadi sifat. Ini banyak orang ilmu ya. Tapi amal nak dol. Kenapa? Ilmu hanya terhenti di kepala saja. Kalau hanya sekedar bicara-bicara agama hadirin sekalian itu mudah. Bicara agama seringan lidah tapi mengamalkan agama seberat badan. Nah, maka minta tolonglah ke Allah supaya Allah beri kekuatan untuk mengamalkan agama. Jadi hadirin sekalian, pagi-pagi mesti duduk dengan menghadirkan kebesaran Allah. Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, yang menciptakan surga dan neraka, yang menciptakan hadirin sekalian semua makhluk yang paling besar sampai yang paling kecil itu siapa? Allah. La ilaha illallah. Allah kalau menciptakan itu sama aja. Menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan langit dengan satu kalimat saja. Kun. Jadi maka jadilah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. Nah, itu tertib hidup di dunia itu. Allah katakan kayo, kayonya. Tidak akan ada satupun manusia yang mampu miskinkan dia. Kalau Allah katakan miskin, miskin dia. Mati-matian bakarajo siang malam. Berbagai macam strategi bisnis sudah dibuat. Tapi kok keindah-indah aja Pak. Ya. Jadi santai aja Pak. Kalau takdir Allah miskin ya nikmati aja. Tidak selalu mati-matian pengen kayu. Karena tidak ada hubungannya kebahagiaan dengan kekayaan. Allah berkuasa membahagiakan orang miskin tanpa memberi dia harta. Allah pun kuasa menyusahkan orang kaya tanpa mengambil hartanya. Ini paham itu kalimat. La ilaha illallah. Itu maksud la ilaha illallah. Dapat Allah, dapat segala-galanya. Hilang Allah, hilang segala-galanya. Tidak masalah kita kehilangan seseorang karena Allah. Jangan sampai hilang Allah karena seseorang. Tidak masalah kita kehilangan pangkat dan jabatan karena Allah. Jangan sampai hilang Allah karena pangkat dan jabatan. Ingin jadi PNS, menyogok, cak mati leh. Ya, berhenti maksiat, berhenti buat dosa. Ingin kaya, tipu-tipu, kau barang kau palsu kau, kawe, kau ri kau buat. Haram. Ya. Jadi orang beriman itu hadirin sekalian, dia melihat makhluk yang dia ingat Allah. Dia melihat dunia yang dia bayangkan akhirat. Orang beriman yakin tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Maka biasa-biasa saja dengan dunia. Ibu, kayo jadi, alhamdulillah, tidak luar. Tidak ada hubungannya kemuliaan dengan kekayaan. Tidak ada hubungannya kemuliaan dengan kekuasaan. Allah mampu hadirin sekalian memuliakan orang biasa tanpa memberi dia kerajaan, tanpa menjadikan dia raja. Allah pun mampu menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Dia tetap jadi raja, tetap jadi presiden, tetap jadi gubernur, tetap jadi wali kota, bupati, tetap jadi pak camat. Tapi seluruh mata jijik lihat muka dia. Fir'aun itu raja bu. Di bukit tinggi oleh dan nama anak-anak Fir'aun bu. Dia yang cak anak mak-mak. Iya, siapa nama Fir'aun bu. Tapi potong di Solo sebut dapir namanya. Kok nama pir namanya? Tapi kan Firaun dah, Firdaus ya. Ya. Ini baca lihat gara-gara dunia. Dia karena tiga punya auto rancak kan. Riba kan. Ti 1 jutanya, harga auto sampai 1 juta, butang 300 juta. Nak gilo hidup di dunia bu. Hah? Hutang tu bu, kegelisahan di malam hari, kehinaan di siang hari. Sampai dunia orang berhutang. Wah, kepikir jam gadang kau, tapi toko ada ke jam gadang. Itu buat putar lu jauh lu. Itu orang hutang pak. Maka capek-capek lah kalau ada hutang bayar hutang sebelum mati. Kau ada nih kira-kira barang-barang di rumah itu yang menyusahkan ya. Tidak perlu juga toncak. Ini angkot ke mama. Dikit tinggi lah do grab. Nih, ancak naik grab leh.
Ganti-ganti supir tiap hari. Ganti-ganti auto tiap hari. Rusak auto nak bawa melok dia. Kau punya auto seorang. Pajaknya bayar. Ya Pak. Bocor bannya. Awalnya ganti, awalnya mah mempa kan. Habis minyak, awalnya misi. Aku kawan numpang lo kan, gratis aja. Ya lama jadi orang miskin soalnya di dunia kau Pak. Iya Pak. Iya Mak. Coba pikir-pikir ya ibu-ibu bapak. Mak kira-kira dan lebih tenang hidup orang miskin pada orang kaya. Awalnya banyak sebuah orang kaya Pak. Dirantau bahwa sebuah orang kaya yang punya pesawat seorang ada private jet. Nggak cia pesawat itu. Fotonya, gua datang ke rumahnya kan, gue bisa nyatakan kami silaturahmi ke rumah orang kaya Pak. Akhirnya kan, Ustaz, mobil ini Ustaz, 15 M harganya Ustaz. Mulai M berarti Mak. Dapat atau Avanza berapa? Satu. 1.000 mati wah. Berjejer semua mulai M. 150 buah. 150 buah atau Avanza. Acik atau. Itu kan wasabi kan dia punya otok Pak. Bertanya orang Pak. Kalau ada anjing ni atas toko, berubah nak derajatnya. Acik, kareh kaji mana? Tidak apa tanya. Tidak. Anjing ni otok mewah tetap anjing. Ya. Maka hadirin sekalian orang-orang cerdas. Kalau dia ingin mulia, bukan benda-benda yang dia perbaiki, tapi diri dia yang perbaiki. Kudo sama joki. Sama nak cara makannya, Bu. Kudo makannya, Bu. Joki. Kalau balap kudo, manang kudo, nak dapat piala kudo atau jokinya? Tak pernah kudo makan piala. Pak aku macam piala. Maka orang-orang beriman hadirin dia sibuk memperbaiki dirinya, memperbaiki hatinya. Ruh ko joki, jasad ko Bu, semua di kudo. Ya. Kau enggak jasad ni memperancang. Kalau keritiang abu tu, padian salah, tak usah perlu dudurin. Kalau tiap minggu rebonding, habis itu lagi. Kau hitam kulit itu terima sana. Tak usah lah pakai pemutih. Aku lah pakai putih-putihan muka. Putih, tangan hitam. Cara nampak ada amak-amak dia tu. Dia putih muka amak, tapi pasnya hitam tangan. Jadi kau balik pemutih tangan tu dipakai daging lah kau buat. Kan agak mahal harga. Orang bule kulitnya putih. Datang ke Bali. Wajah pergi ke airport kan. Putih. Seminggu di Bali hitam. Jangan sebaliknya wajah muam. Wajah muam di pantai Kuta tu. Kalau lah hitam kulitnya tak saya agak sombong ni. Dia foto selfie kan. Dia kirim ke maknya. You see my skin exotic. Bagus kan. Aku lah dunia. Dunia aku. Hanya indah sebelum dimiliki. Hanya indah sebelum dilihat. Itu dunia. Ibu pernah ke Lembah Harau? Lencak. Lencak, luar biasa. Kecik si Odai orang Palestina tu. Jannah. Sarugo. Masya Allah. Dia telefon namanya kan. Di Palestina. Uminya. Kecik umi saya. Dari mana menelpon? Dari surga menelpon. Mak dia masih hidup, belum mati saja.
Saking indahnya. Sekali. Besok wak ajaknya ke Harau. Besok. Ayo, let's go to Harau. Saya bilang, kemarin sudah ke sana. Itu dunia sampai nampak sini. Bermimpi siang malam orang di luar negeri ingin mencari Bukit Tinggi. Awak di Bukit Tinggi itu hari. Kaki kau paluan. Ya, Pak. Jadi dunia ini hadirin sekalian hanya indah sebelum dimiliki. Kalaulah punya biasa-biasa aja dunia ini. Makanya nabi-nabi menjelaskan kepada seluruh manusia, seluruh umatnya, jangan tertipu oleh dunia kalian. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Dunia bukan sampai tinggal, tapi dunia sampai meninggal. Dunia gue sampai nak tinggal mak. Satu persatu bergiliran berangkat ke akhirat. Ya Pak. Mohon maaf Pak. Wajali wajah mama, papa. Nampaknya nak lama dah. Wei camin wa, macam wa boleh tu yo. Tak kelamun. Apa camin-camin bu? Lamu ada pak kacau. Petang wa camin. Lah ada uban pak. Lagai. Petang besok pendek di sekolah SD. Tapi kamau nangis kan di sekolah kan. Gitu mau, gitu dulu belanja sekolah berapa? Satu cepiah. Akhirnya lah beranak lo. Awak lah cucu lo. Terasul dia. Berlari begitu cepat waktu. Coba dari cari jarum tu, jarum jam tu. Tek, tek, tek. Seakan-akan berbicara berkurang, 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 berkurang. Semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Sebentar lagi, mati. Maka sungguh bodoh orang yang menjadikan dunia sebagai tujuannya. Dunia itu keperluan. Perlu dunia. Kau nak botol lo payah ke mama. Kau nak bawa baju tu malu keluar rumah. Orang beralek kau ada baju cabi-cabi bakal pai. Perlu baju. Tapi keperluan bukan maksud. Kau nak ada rumah itu kepanen wak kehujanan wak. Meskipun tak punya seorang rumah tu ngontrak tu rumah wak juga. Lebih saja ngontrak rumah aja kan. Kau sertifikat itu kan ganti-ganti nama itu. Di dunia kau bu, nak ada hak milik bu. Jadi kalau ada orang punya rumah kini awak ada rumah seorang kau HSAM kau sertifikat hak milik. Itu pula kena kerajaan. Kena tipu gitu. Tidak ada hak milik di dunia. Karena hak milik itu diberikan dan tak diambil lagi selama-lamanya. Itu di surga nanti. Kalau dunia kau titipan. Kalau awak nak pai dulu rumah kau pai dulu. Kalau awak nak diambil di Allah rumahnya biar Allah. Ini nampak ni mak. Berapa banyak orang ada rumah dulu cak rumah kan. Nah, kinilah sita dah bang. Alah dijual dengan tina lah mau orang di sini. Aku biasa-biasa saja. Yang perlu bisa minum yang ni aja kalau kan. Bismillah. Lama lagi. Alhamdulillah. Sungguh nikmat. Barakah dibayi aku. Gratis Allah aja. Ama-ama liga bagian oksigen bagi kau. Baik. Ada anak nama ibu, kau usah mangok tadi ganti-ganti lah wai. Nah. Setiap orang ini kata dokter nih kurang lebih 20,000 times every day. 20,000 kali setiap hari bernafas without thinking, tanpa berfikir. Enggak ada orang berfikir ke mangok. Mangok cik lu. Enggak ada kan? Cobalah fikir gini, kalau suruh bayi ada Allah barakah di bayi angok. Mengeluh je duit itu. Listrik PLN. Kau berbayian tak tiap bulan listrik saja. Senang ada. Tapi sementara Allah terbitkan matahari kau gratis. Para orang yang bersyukur memuji Allah mencari matahari. Ayo. Kau mati lampu malam kan? Kalau mama kau ni PLN memang agak rajo.
Kira duit yang sujud syukur langsung. Oh mantap, hebat PLN. Senang hati. Tapi ketika matahari tabi tiap hari, nak do ni memuji Allah. Ada orang mak buka mata nampak tak kalau. Nya kau tutup mata tu lalu. Sebentar saja nak sampai mulai detik. Ajib itu mata kalau tak sawat tak tutup mata, telinga tak tutup langsung. Ada kabel. Ya, angkat kepala. Ku kisah nyata gua ada orang nyagi kacamata. Dia pergi bagi-bagi ada enggak kisah gua dari guru. Dia pergi ke toko kacamata optikal. Kecek pagi-paginya pergi kan baru buka Pak Haji itu. Kecek Pak Haji ni alhamdulillah bapak orang yang beruntung hari ini. Kenapa begitu Pak? Hari ini hari ulang tahun saya. Saya sudah berniat siapa orang yang pertama masuk ke toko ini hari ini akan dapat satu kacamata terbaik dari toko ini. Alhamdulillah senang hati ya kan. Saya bersyukur muji Allah, alhamdulillah. Hanya pilih kacamata tu. Dapat je kacamata, Pak. Nyobai pulang. Nyoba banggakan ke bininya. Yo elok Pak Haji tu. Awak jaga kacamata. Kenalan saya dulu ni. Tiap sebab orang Pak pakai kacamata tu. Li nampak kacamata awak. Kau mahal ke? Jut-jut harganya. Juta-juta harga. 5 apa bang? Pak Haji tu orang elok Pak Haji tu. Elok mana Pak Haji tu? Sehari itu nak tiap sebab orang puji Pak Haji tu. Ni lupa kalau kacamata nak ada guna kalau nak ada mata. Kalau kisah sebenarnya tu tak ada alhamdulillah pertama tu. Senang hati. Kalau alhamdulillah pertama tadi tu lancam. Kau ndaknya langsung mantap deh elok Pak Haji ni cium-cium tangan Pak Haji. Mata kan ada guna ya. Kacamata nak ada guna kalau nak ada mata. Tapi yang memberi mata jarang dipuji. Maka Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Ta'ala. Hidup di dunia yang ada lama. Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Ingin tahu perbandingan dunia dengan akhirat? Celupkanlah ujung jari telunjuk kalian ke samudra yang luas. Dan lihat air yang ada di ujung jari kalian. Ke dunia. Yang menempel ujung jari. Hari ini orang berebut tetesan air Pak. Berebut tetesan air. Mengabaikan samudra yang luas. Makanya awak bu dakwah. Tidak hanya di dalam masjid. Karena orang di luar masjid lebih ramai pada dalam masjid. Kalau di masjid-masjid itu dakwah tu banyak orang-orang tidak menengah agama. Maka kami bu bergerak dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, dari lorong ke lorong, dari kafe ke kafe, diskotik ke diskotik, masuk karaoke, keluar karaoke. Itu kerja kami. Tidak seluruh orang lain yang bisa mengerajuan kau. Tapi kalau ada orang yang mengerajuan kau Pak, didoakan. Jangan digalakkan, jangan dihentikan, jangan dihalangi. Dari Sulaiman ke Bunda, Mak, mendapat hidayah bukan di Makkah Madinah, bukan di madrasah. Di mana ada hidayah? Di kafe di Bali, di Pantai Kuta. Awak main band dulu. Artis. Ya sampai kini masih main band, cuma beda aliran lah. Kau dulu metal. Dulu Jimmy Uzaifah anak pang dulu, jadi ustaz lagi nih. Dari Padang ya tiba. Anjir. Baca cerita dapat hidayah. Sekitar tahun 98 tu awak merantau ke Bali. Ambo orang Saniambaka, orang Solo. Solo Saniambaka.
Tapi Danau Singkarak rumah. Nah, kampung. Alhamdulillah waktu kecil, orang tua lain majan agama. Ayah ambo IAIN Fakultas Dakwah. Ya Ustaz, mau balik. Dia berharap anak laki-laki satu-satunya dari Sulaiman. Itu nama dari Guswan Pramona nama asli. Itu nama pemberian orang tua tu. Ada lu artinya itu panjang. Baiklah dibahas nama itu bisa sejam. Sulaiman guru ambo yang bagi nama bu mak di India waktu api beraja agama ke India berjumpa seorang ulama namanya Maulana Mustaqim. Dia tanya siapa nama Mas Mukal Kirim. Dari itu. Bingung dia Maulana. Apa dari? Dari Anta Sulaiman. Makanya nama Islami itu sunnah. Kok nama aku nama rock and roll. Saya kan di Minangkabau aku nama orang macam-macam kan Ronald, macam-macam lah nama itu. Nama-nama Donald, itu nama orang awak. Macam-macam nama orang awak. Itu tambah saya nama Islam. Kalau tahu lagi nama anak tu, dia tambah Muhammad di mukonya, tambah Sulaiman, nama Nabi, nama sahabat. Itu cerita nama dari Sulaiman. Singkat cerita, lagi masukan SD, MDA, dasar-dasar agama adalah. Kemudian lanjut ke Sanawiyah Padang Panjang, MTSN Gantiang, Bukit Surungan. Jadi basic agama lah itu. Cuman ada cerita lah, hentakan dalam kehidupan yang membawa saya harus menjadi anak metal. Ada pergaulan juga. Singkat cerita, di Padang saya bikin band metal waktu SMA itu. Ayah suruh lanjutkan ke Man, kemudian lanjutlah ke Mesir, ke Kairo, ke Yaman, kemana jadi ulama lah. Pulang-pulang BLCMA loh. Tapi memang takdir. Dan masa lalu adalah salah satu guru yang terbaik. Setiap kita berhak atas masa lalu kita masing-masing. Ya cerita, pergilah ke Bali, tamat SMA. Di Bali dengan harapan hidup bebas, jauh dari segala norma-norma aturan adat agama. Bali itu hidup bebas. Asal jangan nyenggol orang, ke manga-manga boleh. Kau boleh guling di jalan, kau telanjang orang di Bali itu tidak ada orang mengaduh. Boleh kau begitu tinggi kan, seksi itu heboh orang kan. Nah di Bali ada. Nah, awak pergi ke Bali itu betul-betul dengan niat dunia, cita-cita dunia. Ingin ke Amerika, ke Eropa, ke Rusia, mungkin ke Jerman, konser jadi anak metal. Jarang loh Pak, orang awak ke merantau ingin jadi anak metal itu jarang. Awak lah orang mungkin. Rata-rata orang kalau merantau ingin buka rumah makan Padang, mengalih ke pinggang, jus buah, mengalih jamu, itu kajian awak, mengalih plastik. Nah, ada orang awak jadi pembalap. Kalau tiap tikung berhenti, ini bisa mengalih kau. Kalah terusnya. Subhanallah, Allah hantarlah ke Bali. Manggilo di Bali. Abu Atek Abu Marli. Tu Marli. Dreadlock, rasta. Dulu agak kuris. Jadi anak band. Bergabung di Jakarta dengan satu band metal number 1 di Indonesia. Jadi tiba-tiba dari orang kampung, orang Sania Baka, pergi ke Padang, jadi anak metal di Padang, pergi ke Jakarta, jadi artis metal. Seluruh anak metal tahu, band. Aku cek kawan pas demo di 98 tu, tak boleh ada keramaian di Jakarta. Kecek kawan, Bali aja der, di Bali nggak ada demo. Kita ke Bali aja, banyak kafe, banyak diskotik, kita bisa manggung cari duit sana. Pergilah ke Bali. Saya tak menyangka ternyata Allah punya rencana hebat. Allah hendak memperkenalkan dirinya kepada saya. Saya memahami ternyata dakwah seperti siraj munirah, lentera yang menerangi. Tak mungkin lentera takut dengan kegelapan, yang ada lentera akan berjalan ke tempat-tempat gelap dan menerangi tempat itu. Itulah kerajaan jamaah tabligh. Tahu bu jamaah tabligh? Ya coba usia orang. Gua kompor ke masjid, memang masa-masa heboh lah mama, masa-masa orang tu masjid. Ni pun aku,
Ibu pernah lo berang-berang nak? Ibu kalau nak ingin jamaah tu masak-masak masaji, masak di rumah ibu. Lain. Ambil kompor itu, mangau masak-masak abuya masaji ke. Malu kami. Mereka makan ke rumah. Itu baru ibu. Baru emak awak mah. Ikut orang boleh masak masaji, nak lagi makan dah. Buya-buya kan malaikatnya perlu makan. Bukan tak ada pitih membeli makanan ke restoran, tapi orang ketika berdakwah dia menjaga makanannya halal masuk ke tubuhnya. Jangan sampai makanan gue dimasak di orang nak sembahyang. Bahaya bu, masakan gue memang rumah makan gue, yang punya Pak Haji, Bu Haji, kadang anak buah kadang-kadang tak ngerti ya kamu. Tak tahu istinja. Sudah ya masalah kan? Sudah ke toilet kadang-kadang tak suci, yang saya kan masuk toilet kan? Dia masak tu. Abang akan kusuk sembahyang. Maka selama khuruj fisabilillah jamaah ini, saya lihat ajib orang ini. Dia datang ke kafe. Saya lagi manggung tu Pak, manggung lah, mengalah buya-buya kan. Mau dengar sebentar lu. Bu, biasanya orang pergi ke kafe mau maksiat, betul tak? Mau mabuk, mau minum di Bali. Tapi orang-orang dakwah ini datang bukan mau maksiat, tapi mau mencari berlian-berlian yang ada di kafe, mencari orang-orang Islam. Ternyata jamaah ini sudah pagi ke rumah, siang ke rumah saya. Tapi saya Bu Ambogo selama bertahun-tahun awal-awal di Bali ndak mencari matahari tabi. Karena lalu jam 3, jam 2 begadang setiap hari. Rock and roll kan. Jadi jamaah aku kata orang di kawan-kawan di rumah, kalau mencari diri cari malam ke kafe. Ya itu dong. Selesai semua yang isya jamaah pergilah ke kafe. Saya mikir ni apa? Ni mangalah ustaz-ustaz ke kafe. Kostum, pakai sorban, pakai jangkui, duduk di kafe. Oh, mungkin gambar-gambar awak. Seuzon, Pak. Tapi aneh nih rombongan ini. Ketika saya main musik, lumayan keras itu musik. Ustaz ni pun angguk-angguk kepala, Pak. Rock and roll juga ya aku mah. Gaul bu ya aku mah. Tertarik saya ingin tahu, saya datangi mereka, saya tanya, "Hey, dari mana? Where you from, brother?" Ada orang-orang dari luar negeri. Tabligh seluruh dunia ada, Bu. Dari seluruh dunia ada. Itu bukan organisasi, bukan ormas. Enggak ada lagi logo, enggak ada benderanya. Itu bergerak, orang bergerak dengan harta dan diri masing-masing. Subhanallah, senyuman terbaik, tatapan mata penuh kasih sayang. Dia bilang, "Yes, Sulaiman. Dari, dulu Sulaiman ya. Dari." Dia bilang, "Dari mana kamu? Kali semua ini, where you from? Why you?" Dia bilang, "We come from masjid." Dia tak bangga jadi orang Amerika, enggak bangga jadi orang Australia, enggak bangga jadi orang Arab, enggak bangga jadi orang Minang, tapi dia bangga jadi orang Islam. We come from masjid. Enggak nama negaranya sebut. Oke, akhirnya ngobrol. Dia bilang, "Kami sudah datang cari kamu berkali-kali. Alhamdulillah sekarang Allah jumpakan kita." Ada satu kalimat dakwah yang menyentuh hati saya waktu itu. Dia bilang, "Kamu ini orang mulia." Malu ada menjadi orang metal, preman. Tiba-tiba datang orang mengatakan kamu orang mulia. Itu penting, Pak. Dai itu lisannya harus manis. Setiap dai bicara naik iman orang. Jangan sampai orang mengecek naik darah orang, Pak. Dia bilang, "Wahai, kenapa kamu katakan saya orang mulia?" Dia bilang, "Karena kamu di hatimu ada kalimat la ilaha illallah." Bisik-bisik mengecek di kafe itu karena musik kareh. "Kamu calon raja di Serugo." Tersanjung. Bayang tuh. Sembayang enggak, mengandak, tiba-tiba ada orang mengaban, "Ang calon raja di Serugo." Meskipun awak merasa orangku menyanang-nyanang hati, tapi sanang hati. Dia bilang, "Brother, please, we want to talk a lot with you, brother. Kamu bicara banyak sama kamu. Please come to masjid. Kami tunggu kamu di masjid. Kami 3 hari di masjid."
Kecewa waktu Pak, insya Allah. Kalau anak metal ucap insya Allah, dia pasti datang. Kenapa? Karena kalimat itu jarang-jarang terucap. Aneh susah, aku ini rajin-rajin mengaji. Besok buat tiba ya, insya Allah aja. Alah, tunggu nak jadi tiba ni. Buya, ikut ya itikaf saya, insya Allah aja. Kareh insya Allah, insya Allah, insya Allah. Tiba-tiba Pak, kira dalam hati insya Allah indah. Indahnya dari keluarnya dah. Ibu, itulah berawalnya hijrah. Di Bali, saya pergi ke masjid, ada beberapa dialog yang luar biasa hadirin sekalian, yang membuat saya meyakini Islam itu memang indah. Indah. Tidak ada yang lebih indah dari Islam. Terlalu indah untuk dirusak. Ikramul muslimin, muliakan saudara muslim, senangkan hati orang, itu ajaran Islam. Hati-hati lisanmu, jangan melukai hati saudara muslimmu. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang sengaja melukai hati saudara muslimnya, dosanya seperti menghancurkan 70 Ka'bah. Gue banyak orang ke politik kok. Hati-hati. Jangan gara-gara ucapan, wah teluku hati orang, teluku hati kawan. Kok sempat taruh keteluku minta maaf. Tapi nyo mulai dulu. Nah, ada. Nyo mulai dulu, nyo salah awak minta maaf. Kalau awak salah minta maaf itu biasa. Tapi kalau orang salah awak minta maaf, oh itu luar biasa. Itu baru top. Laki salah, amak minta maaf. Ini siap. Orang rumah salah, siap minta maaf. Amak yo. Awak minta maaf. Apa susahnya? Minta maaf gue bare. Hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang hebat, orang kuat. Karena orang-orang lemah tak bisa mereka mengucap minta maaf. Bare minta maaf. Hati-hati. Jadi lisan yang manis telah menyentuh hati. Sampai di masjid, saya datang ke masjid Pak. Buya, kawan-kawan ya, wah ajak kawan. Baru masuk masjid, nampak jamaah sedang duduk minum-minum kopi di dalam masjid. Jangkui panjang-panjang. Kan ada orang-orang dari South Africa gitu. Aduh, wah. Wah metal juga ya kan. Assalamualaikum. Mencelik wa datang, akhir cemang. Waalaikumsalam. Tagak seluruh ibu. Camel. Marhaba, marhaba, masya Allah, masya Allah. Datang juga kau katanya. Ini sambut ke pintu masjid. Seluruh jamaah aku memandu awak. Dan itulah pengalaman pertama ambo Pak. Di Padua banyak laki-laki. Lama pula. Apa tak biasa itu kan? Kalau di Arab tu mau itu main cium kaniang, bapalu itu biasa, kasih sayang, simbol kasih sayang. Duduk. Langsung keluar cai, teh susu, air putih, semua. Minuman, makanan keluar semua. Sungkan baju nak selesai. Sawa cewek-cewek. Bawa kawan-kawan buat tato loh. Kita tanya ke jemaah. Wait brother, tunggu sebentar loh. Sebelum kita bicara panjang lebar, I wanna ask you something. Aku ingin tanya sama kamu. What's your opinion about music? Katanya lo, awak profesi wak musik. Orang suci-suci, orang-orang elok, orang soleh-soleh seluruh. Kalau salah jawab jamaah tu waktu itu nak jadi waktu duduk sekolah. Kau nak hikmah jawabannya, kau langsung haram. Apa yuk apa? Dah cocok dah. Ada satu ada yang sangat surga, ada satu. Karena saya musisi. Coba bayangkan bunda, orang lu sembahyang, anak band, tiba-tiba sampai musik haram gitu. Itu semua dengan menceritakan nikmatnya pernikahan kepada anak kecil. Salah waktunya, bukan waktunya. Ini paham Pak? Apa jawaban jamaah itu? Brother, I know, saya tahu musikmu metal. Musik boleh metal, tapi sholat nggak boleh tinggal.
You pray salat 5 times every day, insya Allah you can play music. Kalau kamu salat 5 waktu di masjid 5 waktu, kamu boleh main musik metal. 5 times, 5 waktu. Saya bilang ke kawan, bro, this is Bali. Ini Bali. Waktu tinggal di Bali di Pantai Kuta itu Pak, di Legian itu. Kalau ada orang cilik kawan, saya lihat teman saya sholat Jumat, dalam pandang saya waktu itu dia seorang wali Allah. Wah, cium tangannya bolak-balik. Semua Jumat. Apalagi orang sholat 5 waktu di masjid, saya bilang impossible, tidak mungkin. Apa kerja jamaah tadi? Oke. Memang tidak mungkin kalau nggak diniatkan. Perkara yang susah kalau diniatkan akan jadi mudah. Perkara yang mudah kalau tidak diniatkan jadi susah. Pak, sembahyang Jumat sama sembahyang zuhur mana susah? Pikir-pikir logika mak kan tak pergi sembahyang Jumat kami. Nah, jarang boleh pergi sembahyang Jumat, tapi kan rata-rata ni sembahyang Jumat apa kan? Sembahyang Jumat bang, parkir ondasi susah tu. Tak parkir oto apa lain? Risiko sandal hilang tinggi. Balik antrian sampai wuduknya panjang. Sembahyang Jumat kan? Khutbah lo setengah jam. Itu kalau khatibnya okey, tapi khatib kadang jos Pak, lewat 45 minit khutbah. Subhanallah, khutbah itu kan. Tapi pertanyaannya kenapa sholat Jumat penuh masjid? Sembahyang asar kosong saja ini. Pernah saya tanya bunda ke kawan, sudah pulang sembahyang Jumat, bro, Jumat besok sembahyang Jumat lah tak? Tersinggung Pak. Angku pertanyaan sakit hati mau jawab. Ambo kan Muslim, pastilah. Oh besok Jumat. Oh ya maaf, ingin tahu sih. Kalau asar, asar berkau ada meeting, ada bos di bawah, ternyata orang yang hadir sholat Jumat, dia sudah memasang niat dari 1 Jumat sebelumnya, dia akan Jumatan lagi Jumat depan. Coba hadirin sekalian, kalau semua orang Islam berniat, besok subuh dia akan sholat subuh di masjid, seperti sholat Jumat ini masjid. Ramainya. Ibu. Sembahyang asar kok kosong Mas Haji, karena orang yang sholat asar itu tidak ada niat Pak. Lahnya niatnya tidak sembahyang Mas Haji. Niatnya tidak ke Mas Haji. Jadi intinya perkara yang susah kalau diniatkan akan jadi mudah. Perkara yang mudah kalau tidak diniatkan jadi susah. Kalau sembahyang asar 10 menit. Sembahyang Jumat setengah jam lebih. Bisa sejam. Terus bagaimana caranya? Dia bilang, brother, kamu datang ke sini. 3 days in masjid. Soal 3 hari Pak. Saya bilang tidak mungkin 3 hari di masjid. Wah karajo. Jadi selesai ngobrol-ngobrol, ingin pamit. Ayo jangan dengar. Sini. Tidak terasa lah 3 hari saya masjid. Suruh makan. Lepas saya ceramah dulu. Habis itu bagi baju di ikram. Setelah 3 hari di dalam masjid. Ini kejadian kurang lebih tahun 2000-an. Berarti lah 20 tahun wak pakai sorban. Berubah semua cita-cita. Yang tadinya hanya dunia. Setelah ikut iktikaf 3 hari di masjid. Apa cita-cita saya? Pengen masuk surga. Bu, cita-cita yang tertinggi itu ingin masuk surga. Ibu pengen tak jadi orang paling kaya di Bukit Tinggi? Paling kaya. Serius. Ikulah orang solehah semua sudah salah tanya. Aku apa tanya. Lagi pengen. Dapat auto Alphard baru cek. Naik, tapi masuk neraka. Tidak banyak. Dia mau Pak jadi presiden Pak. Lain. Masuk neraka. Tidak. Jadi intinya di dunia itu, asal masuk surga, mau kaya oke, mau enggak kaya oke, enggak masalah. Mau jadi pejabat oke, enggak jadi pun enggak masalah. Yang penting masuk surga. Bahkan kata Kiai Uzairon nih, almarhum di Temboro. Oke. Mau jadi keset kaki orang pun di dunia ini tak masalah. Jadi alih kaki orang, tukang suruh, tukang sarayo.
Kalau ada perkumpulan wak seksi Sarayo, beli sepedang, ya bang. Beli kok, ya bang. Seksi Sarayo. Enggak apa-apa, enggak masalah. Asal nanti mati masuk surga. Buat apa jadi raja? Kalau harus masuk neraka. Itu cita-cita di Bali setelah 3 hari itu. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, 3 hari di masjid. Selama 3 hari 3 malam terjaga wudhu sempurna. Ya. HP mati. Nggak ada dunia. Belajar mati sebelum mati. 3 hari di masjid. Yang didengar cuma kebesaran Allah, surga, neraka, malaikat, nabi-nabi, sahabat, tabi'in. Saya mendengar nama yang begitu banyak yang tak pernah saya dengar seumur hidup. Ini hampir semua orang Islam tahu sahabat Nabi itu siapa? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Bilal tahu Bilal? Tahu. Sayyidina Hamzah tahu? Tahu. Hasan Hussein tahu? Tahu. Muaz bin Jabal tahu? Tahu. Itu masih terkenal sahabat. Salman Al-Farisi tahu. Tapi waktu itu banyak nama-nama yang tak pernah saya dengar. Ternyata memang jauh dari agama. Tufail Ad-Dausi, tahu? Ibu tahu Tufail Ad-Dausi? Kalau Abu Hurairah tahu? Bapak tahu enggak? Seluruh orang di dunia ini muslim dia tahu siapa itu Abu Hurairah karena dia merawikan 5.000 hadis lebih. Ya. Dan jarang yang tahu Tufail Ad-Dausi. Tapi para ulama sepakat surganya Tufail Ad-Dausi di atas surganya Abu Hurairah. Kenapa? Karena yang mengajak Abu Hurairah masuk Islam adalah Tufail Ad-Dausi radhiyallahu anhu. Jadi seluruh pahala Abu Hurairah mengalir ke buku catatan amal Tufail Ad-Dausi. Itu kepahaman orang ingat, dakwah itu penting nih. Berarti di balik satu biji mangga di sana tersimpan berjuta-juta mangga. Wajah orang seorang masuk Islam, Pak. Seorang masuk Islam, Bu. Alhamdulillah. Tahu mati ya sudah tuh. Ternyata satu orang ini mengajak 1.000 orang masuk Islam. Pahala 1.001 orang mengalir ke buku catatan amal kita. Ternyata orang yang kita ajak masuk Islam, dia bangun masjid. Pahala bangun masjid. Allah alirkan royalti 100%, 100% untuk orang yang mengajak dia. Coba ibu-ibu semua ucapkan subhanallah. Nabi SAW menjelaskan ketika Abu Hurairah menanam pohon di depan masjid Nabawi. Ya Abu Hir, maukah aku beritahu kau sebuah cocok tanam yang lebih baik dari ini? Apa ya Rasulullah? Ucapkan subhanallah, Allah tumbuhkan satu pohon di surga. Maka ibu-ibu sekarang sudah punya satu pohon di surga. Tapi dari Sulaiman mana dapat? Kalau ada 50 orang hadir kau, wak dapat 500 pohon. Coba sekali lagi seluruhnya, subhanallah. Pak baru cek, ibu lah 2. Awak kalau 1.000 orang dapat 1.000 pohon. Beko di rumah banyak abu ya 100 orang ya. Bu dapat 1, dapat berapa? Maka dai ini hebat hadirin. Ketika dia menutup usia, dia meninggal dunia, buku catatan amal yang tidak ditutup oleh Allah. Maka kefahaman yang saya dapat waktu 3 hari. Mata terjaga maksiat, telinga enggak maksiat, lisan enggak maksiat, fikir enggak maksiat. Selama 3 hari 3 malam tidak bicara khilafiyah, tidak bicara politik praktis, tidak ada 1 2 3, tidak ada 1 2 3 4. Selama 3 hari itu tidak boleh bicara politik. Kau pulang tu silakanlah. Kalau politikus bicara politik lagi. Ke pedagang mengalih lagi. 3 hari boleh mengalih. 3 hari sholat berjamaah tanpa tertinggal takbiratul ula bersama imam. Imam takbir di belakang. Dan Nabi berjanji, siapa yang sholat selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula bersama imam, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Dijauhkan dari api neraka jahanam, dijauhkan dari sifat munafik. Sampai 10 hari sholat berjamaah tanpa tertinggal takbiratul ula. Maknanya imam takbir, kita di belakang. Tidak boleh satu waktu pun masbuk. Dan ini Pak, hanya bisa dilakukan oleh orang yang khuruj 40 hari meluangkan waktu di dalam masjid. Saya belum pernah berjumpa satu orang pun yang tidak mengkhususkan waktu bisa mengamalkan hadis ini. Bahkan marbot-marbot masjid Pak, yang telah disiapkan kamar di samping masjid, itu Pak tanya.
Pernah enggak sampai 10 hari berturut-turut? Kadang ada juga sembahyang hilang imamnya. Kira imam membeli aqua kan minimarket. Dalam beli token. Tapi kalau orang menunggu waktu-waktu di dalam masjid, bisa diamalkan. Maka kami ibu kadang sampai 10 hari dalam masjid, matiin handphone. Untuk apa? Untuk mengharapkan ridha Allah, untuk memperbaiki diri. 3 hari di Bali itu telah merubah semua cerita. Saya gantung gitar, saya berhenti, saya tak pengen lagi jadi artis, tak pengen lagi jadi anak metal. Saya cuma pengen menjadi pengikut Rasulullah SAW, pengen menjadi dai-nya Allah, pengen bergerak ke seluruh dunia, tapi bukan konser, tapi untuk membawa kalimah Allah. Sejak itu bang ya, setiap ketemu bule, setiap ketemu orang, kalau ada kesempatan, saya akan berjuang untuk menyampaikan kalimah ke telinga dia. Apapun caranya. Kan banyak bule datang ke Sikobo. Kalau ibu punya toko, datang bule ke Bukit Tinggi, nyo datang ke toko, Allah tidak akan tanya, hai fulan, aku kirimkan orang dari Kanada ke tempatmu, jauh-jauh aku hantar. Bukan dia beli apa untungmu berapa yang akan Allah tanya nanti. Kau bercerita tentang aku kepada mereka atau tidak? Kalau enggak, masalah enggak dakwah. Agama gua amanah. Setiap orang yang pernah berjumpa dengan kita di dunia akan berjumpa lagi di akhirat untuk apa? Saling menuntut hak dan kewajiban. Ya Allah, dia tetanggaku, bolak-balik dia ke masjid, tak pernah diajak aku ke masjid. Ayo, itu kefahaman Allah bagi. Maka seperti orang gila waktu itu. Dakwaholic, ketergantungan dakwah. Kalau enggak dakwah sakit. Sampai orang rumah mengecek ni abi gua, abang dakwah tak di sini. Kalau sakit, dakwah hilang sakit. Ubek dakwah sih. Sampai orang rumah nyebut kan, kok mati ya bang aja kan. Nah, dia ampuan make ke dalam kubur duit lima. Dakwah gue memang luar biasa. Dengan dakwah Allah hantar. Ambo pernah dakwah ke Sydney, Australia. Sampai di Sydney, di airport datang langsung ke masjid. Khutbah Jumat saya di masjid itu. Saya tanya, dia bingung Pak, orang-orang awak ni mau undang. Orang Bukit Tinggi, Guguk Rendah. Sakampuang pindah ke Sydney. Kalau dulu ngaleng-ngaleng ameh. Ya. Terus saya tanya sama bapak-bapak, Pak kok masjid ada kubahnya Pak? Kenapa masjid nggak ada menaranya? Aneh desain masjid. Dia bilang masjid ni dulu gereja bu ya. Kami patungan nih orang-orang awak, nih hebat nih orang awak luar biasa. Kami patungan, kami balik gereja jadiin masjid. Itu di sini. Namanya masjid tempe. Nama tempe itu tempe. Hebat. Orang TKI yang ada di Korea telah membangun lebih 50 masjid dan musala di Korea. Orang berbondong-bondong masuk Islam karena dakwah bergerak di luar negeri. Dakwah bergerak di Amerika, di Eropa. Tadi malam Khabib Nurmagomedov, seorang dai Allah besar, dai. Orang Dagestan. Dia seorang petarung UFC. Petarung, dia atlet, dia bukan ustaz, tapi dia berdakwah. Dimanapun dia ada, dia selalu katakan la ilaha illallah, alhamdulillah, alhamdulillah. I know you guys don't like this kalimah, this word, but I will say alhamdulillah. Itu la ilaha illallah, dai. Dakwah bukan sebuah profesi, tapi apapun profesi kita wajib berdakwah. Pemimpin berdakwah dengan kekuasaan. Pemimpin kok Pak, Bu, luar biasa, fadilahnya. 7 golongan dinaungi dalam naungan arsy ilahi. Nomor 1, pemimpin yang adil. Maka kalau ada orang ingin jadi pemimpin, sangka baik sebut. Mungkin dia ingin mendapatkan fadilah pemimpin yang adil tadi. Tapi kalau niat memimpin untuk dunia, mempakayo diri, dia akan menjadi orang yang paling menyesal di akhirat. Ya. Dihisab bu, jangan macam-macam. Aku luruskan niat. Maka hadirin sekalian, bu, berhenti itu 11 tahun profesi, Pak. Karena banyak ketinggalan. Saya lepaskan itu gitar, semua nggak main gitar lagi. Saya cuma belajar dakwah. Datang ke pesantren sana sini, datang ke kiai. Kemudian tidak mau lagi melukis, nggak mau lagi ngelukis. Karena melukis makhluk hidup dan sebagainya banyak mudaratnya. Apalagi hadirin sekalian, setelah kurang lebih 11 tahun, tahun 2011,
Saya berjumpa dengan guru-guru, dengan ulama-ulama yang mengatakan, Der, Allah bisa beri kamu hidayah sebelum kamu jadi artis. Sebelum kamu ahli dalam main musik. Sebelum kamu jago melukis. Bisa. Tapi kenapa Allah beri kamu hidayah setelah kamu jadi artis, jadi anak band? Maksudnya supaya kamu menggunakan keahlianmu untuk mengajak orang kepada Allah. Allah bisa memberi hidayah seorang pejabat sebelum dia jadi pejabat. Tapi kenapa diberi hidayah dia setelah jadi pejabat? Supaya dia gunakan jabatannya untuk membantu agama Allah. Bukannya berhenti jadi pejabat. Ya, dakwah Nabi tidak menjadikan petani jadi pedagang, pedagang jadi petani. Hai petani, dakwah kamu, berimanlah kamu. Hai pedagang, berdakwahlah kamu. Bukan menjadikan orang miskin jadi kaya, kaya jadi miskin. Baru berubah mindset. Oh, Yowana. Tersebarnya Islam di Nusantara melalui panggung-panggung hiburan. Maka nanti malam kami mengamen tapi jalan. Dia berhenti anak cucu ibu tu. Malagu cek lagu 3 minit, ceramah 30 minit. Nah, hanya tunggu bila ceramah lagu kedua gue. Menunggu lagu kedua gue lah selesai lo 6 sifat sahabatnya. Coba sangin. Contoh kan sangin. Ibu-ibu nak pernah celiwat di TV, Bu? Nggak ada orang di mana. Baca si TV, Bu. YouTube. Lain. Maka bunda, mak, buat buat syair waktu itu. Syair itu buat tahun 2007. Tapi cuma akapela nasyid-nasyid aja. Itu gara-gara apa? Kan pertama hidayah itu wak kayo tuh, piti banyak, bisnis lancar. Ternyata cara Allah membersihkan dan subhat dan haram-haram kok Allah habiskan, Bu. Sebelum mau menanam padi, rumput cabut lu. Kalau tanam tak padi, tumbuh rumput dia. Ini lebih bagus, ini lebih baru. Satu hari, Bu, saking miskinnya dari Sulaiman kok. Dari oto mewah BMW, oto rumah rancak, lalu di TPT. Awak bisnis mana? Lukisan awak tu pernah cek lukisan mau 1 juta laku. Pelukis terkenal. Iya. Subhanallah hadirin sekalian. Tiba-tiba Allah habiskan. Sampai nak ada piti membeli bensin Honda. Pulang sembahyang asar, starter Honda Tiger. Tak nyala Honda. Itu duduk saya nak baca dulu. Meminta tidak boleh, cik guru tidak boleh meminta, menceritakan kesusahanmu kepada siapapun. Itu yang namanya tawakal. Minta sama Allah, doa ya Allah. Keluarlah orang mempunyai masjid, orang Arab. Akhirnya Sulaiman, iya mi, iya paman. Dibilang ghani mut, fakir mut. Orang kaya mati, orang miskin mati. Itu mulai lagu itu, Pak. Kita dapatlah bensin, Allah hantar bensin, awak pulang. Di dalam perjalanan itulah Allah berikan ilham sebuah nada syair yang sampai hari ini semua orang menyanyikan. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa. Dulu liriknya baru orang kaya mati, orang miskin mati sih, raja-raja itu kemudian tuh. Sampai ke rumah, Bang. Pas beritahu ke rumah, ini ada syair nih. Saya ambil kertas, saya tulis, wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana. Sebagai tempat ujian bagi kita, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya, orang miskin. Keluarlah sorot itu. Oh, kalau sampai jam 7 selesai, sudah kok selesai kaji. Semuanya teriak mati ya. Yang tidak ikut teriak mati, mati duluan. Ya, orang kaya, mati. Orang miskin, mati. Raja-raja, mati. Rakyat biasa, mati. Yang di belakang, mati. Mengaji duduk belakang, duduk. Yang bersandar, mati. Banyak. Yang di tengah, mati. Yang ceramah, mati. Kok karih nih ceramah mati. Bu, nampaknya kok lah mulai naik darah orang Bukit Tinggi.
Jadi dari tadi maki-maki marah berang saya mati-mati ke mati sih. Itulah mulai, Bu. Akhirnya lagu itu dipakai soundtrack di sinetron di TV. Maijah pengen ke Mekah. Hampir 1000 episode tuh mama nonton tuh. Nak tahu orang penyanyinya sih ada. Iya mana? Karena dia alun masuk TV itu telur namu masuk TV. Oh di Bali. Akhirnya terpaksa dijapui sama satu stasiun TV bikin acara di Trans 7 namanya Ngopi, Ngobrol Perkara Iman. Barulah orang mulai mencari Dery Sulaiman, DSAS, Dunia Sementara Tidak Selamanya. Itu ceritanya. Alhamdulillah asbab lagu-lagu Newabi itulah banyak orang masuk Islam. Patang wak kaci ama di Daki Purwokerto Cilacap. Sampai satu masjid dikajar ada orang, di Palu ada orang. Nangis-nangis. Dia bilang, Ustaz, terima kasih Ustaz, terima kasih. Kenapa? Saya baru masuk Islam Ustaz. Kenapa kamu masuk Islam? Saya dengar lagu Ustaz. Lagu yang mana? Ajal tak menunggu taubat. Tahu lagunya Bu? Tahu lagu nona? Tak ada yang tahu umur kita di dunia. Mungkin hari ini, esok lusa kita kembali. Setiap yang bernafas semua pasti akan mati. Karena di dunia kita hanya sekejap saja. Ajal tak menunggu taubatmu, tak menunggu nanti bila saatnya tiba. Tak ada yang kan kita bawa, semua kan ditinggal, hanya iman dan amal soleh. Lagu itu yang ada orang Kristen masuk Islam ya Pak. Satu orang saja yang dapat hidayah kata Nabi, asbab engkau gara-gara awak masuk Islam orang. Insya Allah kata Nabi, itu lebih baik daripada seluruh benda yang disinari matahari. Itu lebih baik daripada seluruh dunia beserta isinya. Nah kini ama-ama ala para orang masuk Islam di tangan. Alun lai, Bapak, itu perlunya khuruj fisabilillah. Jangan buat kritik-kritik juga orang pergi ke Amerika, ke Jepang, ke Eropa. Jadi kritik-kritik juga orang-orang membela lagu religi. Opik, awak kadang-kadang sebut dia orang-orang pengajian dan tidak setuju musik-musik ke. Dery itu anak Dery yang namanya. Kan DSAS tuh. Dery Sulaiman and Sahabat, Dunia Sementara Keras. Itu brand wak. DSAS. Aku cek orang-orang nak suka, Dery Sulaiman anak siluman ni. Raja. Tapi waniak saya. Wali setan macam. Oh, saya wali setan. Batil macam. Bid'ah macam. Sasek macam. Neraka macam. Iwana macam-macam. Caci maki. Tapi tidak apa-apa. Nabi caci orang. Maka hadirin sekalian. Gunakan potensi terbaik yang Allah beri untuk mengajak manusia kepada Allah. Siapa ya? Panjang cerita kalau soalnya kata tapi harilah. Awak sementara ka live sama orang-orang komunitas orang Indonesia yang ada di Amerika lewat Zoom. Kini pengajian kau canggih Bu. Teleponnya tak ada ceramah wak seluruh dunia orang nonton. Zaman Nabi nak dong. Ya. Itulah kecanggihan teknologi hari ini. Dan mohon doanya kami sekarang ini dalam rangka safari dakwah. Bu ya, Pak. Datang awak ke Bukit Tinggi bukan diundang siapa-siapa. Ya, jangan salah paham. Awaklah membawa bekal perjalanan karena tahun depan kami berencana insya-Allah akan keliling dunia naik mobil. Naik auto keliling dunia dari Singapura, jalan ke Malaysia, Thailand sampai buka ke Rusia, cari kampung si Habib itu kan ke Dagestan itu, masuk sudah jalan. Sampai ke Jerman, sampai ke pulangan lewat ke belakang. Sampai umrah ke Mekah Madinah. Itu rute itu. InsyaAllah setahun perjalanan mudah-mudahan. Itu rencana kami. Maka trainingnya keliling Sumatera dulu. Bukit Tinggi kau masuk rute perjalanan kami.
Dari Lampung, Palembang, Jambi, Pekanbaru, Payakumbuh, Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi banyaklah kawan-kawan. Ada Pak Awang, ada Haji Erman, Safar, ada kawan-kawan yang lain seluruhnya. Datanglah pengajian subuh. Ada Haji Yas. Kok kawan-kawan lama, awak pernah diundang pengajian subuh akbar dulu ya, berjamaah ya. 3 tahun lalu ya. Itu ribu-ribu orang hadir di tengah sawah. Itu ceritanya. Jadi gak ada urusan politik Bu ya. Yang salah paham kok diri kok. Awak dai bukan jurkam. Semua seluruhnya Pak. Siapa jadilah. Ya, enggak ada masalah. Meskipun mohon maaf Bunda ya, Pak ya. Meskipun Firaun yang jadi pemimpin, Firaun Pak. Tapi kalau awak bertakwa seperti bertakwanya Nabi Musa dan Bani Israel waktu itu, awak masuk surga, Firaun masuk neraka. Tapi meskipun pemimpinnya Rasulullah SAW, tapi kalau awak netakan Abu Jahal, awak cingkah orang Abu Jahal, Abu Lahab, mengaduh dakwah Nabi sekerajo, awak masuk neraka. Jadi inti nafsi. Siapa nak jadi raja, siapa nak jadi presiden, wali kota, Allah telah tuliskan 50.000 tahun sebelum diperkenalkannya langit kepada samudra. Allah yang menaikkan raja-raja, yang menurunkan raja-raja. Orang Bukit Tinggi lebih paham lah siapa nak dipilih. Pilihlah karena Allah. Kalau nak memilih, jangan pilih karena Allah. Paham Bu ya? Jangan dipilih karena ganteng. Jangan dipilih karena kayo. Pokok ibu pilihnya wah gitu syutai. Itu pengkhianat namanya. Pilih karena Allah. Insyaallah ya. Dan bawa kesejukan. Tunjukkan kepada dunia bahwasanya politik ini tidak membuat kita pecah hati. Ya. Yang hanya gara-gara satu kursi nak rugun. Banyak fitnahnya. Jadi wali kota kan baru duduklah demo orang. Ada oposisi. Kalau ingin jadi raja di surga. Tidak ada oposisi, tidak ada demonstrasi. Jadi raja selama-lamanya. Itu sampai kehidupan yang sesungguhnya. Ya Bu ya. Jadi tolong jangan ada fitnah, jangan ada gibah. Stop gibah, stop fitnah. Bicara kebaikan, tebar kebaikan. Maka kebaikan akan ada di mana-mana. Hentikan bicara keburukan. Jalankan cahaya, kegelapan sirna. Itu kegelapan tidak akan hilang dengan caci maki. Kegelapan tidak akan hilang dengan demonstrasi. Kegelapan tidak akan hilang dengan hujatan. Kegelapan akan hilang kalau kita datang membawa cahaya. Cahaya datang, kegelapan sirna. Maka jadilah orang yang membawa cahaya. Jadilah dai Allah, bergerak karena Allah, memberi manfaat kepada umat. Seperti matahari yang bergerak. Tidak boleh berhenti. Karena siapa? Karena Allah. Memberi manfaat kepada makhluk, meminta hanya kepada Allah. Ini kesimpulannya hadirin sekalian. Jadilah orang baik dalam pandang Allah. Hati yang baik, hati yang terbebas dari kesyirikan, kehidupan yang baik, kehidupan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Berhentilah minum tangan kida. Mulai hari ini minum tangan suo. Itu cara Nabi. Mulai semua kebaikan sebelah kanan. Sembahyang diperbaiki, bacaannya, gerakannya, kekhusukannya. Ilmu ditambah, zikir diperbanyak. Ini bulan Maulid nih. Rabiul Awal. Banyak-banyak salawat. Banyak-banyak salawat. Ya. Satu salawat 10 rahmat bercurah-curah. Akhlak diperbaiki. Tutup aib orang. Allah tutup aib awak. Senangkan hati orang. Allah senangkan hati awak. Coba Pak pulang ke rumah. Cek ke rumah. Dia rancak rumah abang. Kadang kok kota Bukit Tinggi. Kok orang rumah abang berancak. Aku cek rumah. Abang kan ganteng loh bang. Tidak salah waktu dia bang. Wak puji lah rumahnya puji wak. Tuh. Coba saya sekali cek ke rumah. Tambah gadang badan kau. Akhirnya tambah botak aja. Langsung saja cek ya Pak. Jadi kalau wak hino orang, hino balik awak. Maka puji orang. Kehebatan Nabi apa? Kehebatan Rasulullah menjadikan musuh menjadi kawan. Jangan sampai kawan jadi musuh. Paham? Apa cara musuh jadi kawan? Agi hadiah. Ada orang benci kawak. Tanya ginya. Bang apa? Ada tanya aja. Nomor rekening kirim nomor rekening. Transfer langsung kan? Langsung dia maaf assalamualaikum salah sih. Mainkan transfer itu langsung. Iya Pak. Kirim bunga, kirim itu caranya memperbaiki, merubah, beri hadiah. Jadikan lawan menjadi kawan. Ya, apalagi sama-sama Islam ya. Jangan sampai gara-gara dunia baca kawan. Jangan. Pelapis salah. Kalau ibu ambil salah dia.
Dia nak satore. Itu ngalah salah. Ya, jangan sampai rusak hubungan. Kemudian ikhlas, dan yang terakhir bunda, itu yang paling penting. Jangan cinta dunia. Karena berpisah dengan sesuatu yang dicintai sangat menyakitkan. Dia pernah merasakan, Pak, ditinggalnya dia jauh. Wak cinta gini, kan? Dia cinta kurang. Wak sakit ya, Pak. Wak rindu gini, dia rindu kurang. Wak kirim WhatsApp, dari balik itu. Sakit hati, Pak. Dunia mudah itulah, Pak. Tapi kalau wak cinta kepada akhirat, kematian adalah perkara yang sangat dirindukan oleh seorang kekasih, karena dia ingin berjumpa dengan kekasihnya. Maka jadi orang-orang soleh mati dalam sujud. Ada kawan di Padang, di Bandung, senang. Dia sabit la ilaha illallah, meninggal. Dia tunggu kedatangannya. Maka jadilah anak-anak akhirat, jangan jadi anak dunia. Itu dari saya. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.